Kebahagiaan menjadi seorang ibu yang dirasakan Vanessa Angel seolah direnggut paksa. Vonis 3 bulan penjara atas kasus narkoba membuatnya terancam berpisah dari buah hatinya. Jika 5 hari masa tahanan kota sama dengan 1 hari mendekam di rutan, diperkirakan Vanessa harus menjalani sisa hukuman 1,5 bulan. Apakah Vanessa akan mengajukan banding? Jika banding itu ditolak, mampukah Bibi Ardiansyah sang suami merawat bayi tanpa istri tercinta? Benarkah karena sepi job dan bisnis kulinernya bangkrut, Vanessa sampai kesulitan membayar denda 10 juta rupiah? Seperti apa pula curahan hati Dodi Sudrajat, ayah Vanessa, tentang nelangsa hidup putrinya? Bersama saya, Tia Sestari, kita akan mengulas merah hitam hidup Vanessa Angel sebelum dan sesudah menjadi seorang ibu. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Beberapa jam pasca vonis bersalah dan diganjar hukuman 3 bulan penjara plus denda 10 juta rupiah, Vanessa Angel seolah curhat di akun Instagramnya. Foto putranya yang tengah tersenyum lucu dan menggemaskan diberi caption bernada pasrah. Kalau memang Tuhan berkehendak kita nggak bisa bersama, Mami bisa apa, Gal? Sedih banget, cuman kemarin gue udah pesen sama Vanessa, apapun keputusannya, baik atau buruk, kita nggak boleh ada yang nangis. Vanessa harus kuat, meskipun gue sedih kemarin, sedih banget pas istri gue. Kita nggak sedih nih, jadi pas istri gue packing, kamu ngapain ya? Aku packing, siap-siapin baju buat aku sampai masuk penjara. Situlah gue nangis, gue nggak kuat lah segala macam. Saya melihat perkembangan cucu saya, dia sungguh sangat pintar ya, mengerti keadaan maminya gimana gitu. Ya dia kan belum mengerti, cuman kalau mamanya ngelihat dia sedih, emang sering rewel si anaknya. Iya, mungkin ikatan batinnya orang tua sama anak gitu kan. Curhat Vanessa bikin baper ratusan netizen dan sejumlah pesohor, di antaranya Anggita Sari dan Emma Waroka. Mereka bisa membayangkan betapa sedihnya hati Vanessa yang terancam dipisahkan dari baby Gala, buah hatinya yang baru berusia 3 bulan dan masih membutuhkan ASI eksklusif. Gimana nanti dia kalau sampai masuk ke dalam, badannya kan kasihan. Terus Gala kalau putus ASI, gue bingung juga gimana. Cuman ya mau gimana lagi kalau emang itu udah nasibnya, kalau udah takdirnya ya nggak ada yang bisa gue lakuin sama Vanessa. Sangat sedih lah ya. Gimana agak sedih. Anak baru 3 bulan mau dipisahin sama ibunya. Dia ASI eksklusif, dia nggak minum apapun. Nggak minum susu segala macam. Dia benar-benar dari Vanessa 2 jam sekali, kadang sejam sekali dan nyusu. Sedih juga saya. Anak gue lagi lucu-lucunya banget. Gala tuh kalau sama gue lebih pengen main, tapi kalau sama Vanessa dia bisa tidur. Sama gue nggak akan pernah bisa tidur. Jadi itu yang gue pikirin, kalau sampai nggak ada Vanessa, ya kasihan lah. Saat keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat pun, Vanessa tampak terpukul. Ia menggendong baby Gala dengan penuh kasih, tapi matanya seolah menghindari kamera wartawan. Sekilas ia berusaha memperlihatkan tegar, meski mungkin hatinya menangis. Menyatakan terdakwa Vanessa Angel alias Vanessa binti Dodi Sudrajat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan tersebut. Berdasarkan pidana terhadap terdakwa Vanessa Angel alias Vanessa binti Dodi Sudrajat dengan pidana penjara selama 3 bulan. Ayo sambil jalan, mundur. Mobil, awas. Dia berharap seharusnya dia bebas. Tapi ya dari kami sebenarnya kalau bisa lebih ringan dari itu. Karena kan ini
kebenaran materialnya belum terungkap sepenuhnya. Ya, Vanessa berusaha tegar tapi tak cukup tegar untuk bicara di depan awak media. Kamis 6 November lalu seolah menjadi November Rain bagi keluarga Vanessa. Vonis hakim ketua dianggap terlampau berat bagi Vanessa dan keluarganya. Bahkan Dodi Sudrajat ayah Vanessa yang datang jauh-jauh dari Pemalang, Jawa Tengah untuk menyaksikan sidang putusan secara langsung mengaku kecewa berat. Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh Bibi Ardiansyah, suami Vanessa. Suaranya terdengar lirih dan pasrah, seolah tak tahu harus melakukan apa lagi untuk meringankan hukuman sang istri. Di sini gue sedih juga, gue nggak tahu harus ngomong apa lagi karena apapun yang gue omongin juga percuma. Itu nggak akan merubah keputusan. Ya upaya udah hampir semua upaya kita coba, cuman sekarang kita berharap aja, gue pasrah aja sama majelis. Kita datang hari ini sama keluarga semua support Vanessa biar masalahnya cepat selesai lah. Artinya menerima nggak tadi putusan 3 bulan dari kasus ini? Ya belum menerima ya. Ya. Kalau dari kami sih sebenarnya sebagai orang tua ya kita serahkannya semua ke Vanessa. Tapi kalau dari Vanessa-nya tadi nanti pikir-pikir atau menerima, nanti akan ada Kecewa Pak? Enggak ada. Udah kita ikutin aja prosesnya dan prosedurnya udah. Ya ini kan udah di akhir-akhir final. Mudah-mudahan sih ya sudah selesai biar Vanessa juga bisa jalan lagi, bisa fokus, kasihan kan soalnya dengan anaknya. Ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 April lalu, Vanessa sudah menyandang status tahanan kota selama hampir 6 bulan. Tapi dalam hukum pidana, 5 hari masa tahanan kota setara dengan 1 hari mendekam di rutan. Menurut juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Barat, jika masa tahanan kota Vanessa dibagi 5, maka perempuan bernama asli Vanessa Azania itu masih harus mendekam di tahanan selama 1,5 bulan. Maksudnya udah berapa lama? Dibagi 5 tadi. Dibagi 5. Hitungannya kan 5 hari di tahanan kota sama dengan 1 hari di dalam rutan. Dia nggak otomatis bebas ya Pak? Ya nggak tahu. Tapi kayaknya nggak Pak. Kalau belum. Hitungannya Pak. Kayak pikir itu berarti masih belum. Iya, bisa aja mungkin mendekati 3 bulan ya. Oh iya. Kalau rutannya, ya toh. Benar. Itu seperti itu. Hitungannya 1/5 dari tahanan rutan. Nah, kalau kita jumlahkan dari bulan April tanggal 8 tahun ini sudah kira-kira 30 hari lebih lah jumlah tahanan kotanya gitu. Nanti ini diselisihkan dengan jumlah masa hukumannya yang 3 bulan itu. Sisanya itu yang jadi proses yang harus dia jalani. Sebulan lebih ya, sebulan lebih. Kini menghindari jeruji besi seolah jadi keajaiban bagi Vanessa. Perpisahan dengan putranya pun seolah tinggal menunggu waktu. Akan tetapi tak cuma persoalan masuk bui yang dipikirkan. Vanessa juga harus segera membayar denda 10 juta rupiah. Karena tak punya tabungan sama sekali, kabarnya Vanessa terpaksa meminjam uang kepada ayah mertuanya, Faisal. Saat ditemui tim MNC Media, Faisal membenarkan kabar itu. Sebab kemana lagi Vanessa dan Bibi meminta bantuan finansial selain kepada orang tua terdekat. Itu nggak sampai segitu banget sih. Kalau duit 10 juta bukan kita merasa kecil, duit 10 juta, enggak. Kalau memang kesulitan dia di situ, ya kita sih ya nggak keberatan, ya nggak dipinjam banget lah sama orang tua. Enggak seperti itu bahasanya. Cuma ya kalau gimana, ya enggak ada masalah ya udah. Kalau masalah nih, begitu aja kita. Sama anak ya gimana ya. Sedangkan lebih dari itu sama anak selama ini kita enggak. Iya, enggak hitung lah. Cuma kalau mau sulit ya nih, kalau enggak sulit ya enggak kan gitu. Enggak mungkin lah dia ngomong. Sempat hidup bergelimang kemewahan, tapi narkoba mengubah drastis hidup Vanessa dan Bibi. Kabarnya mereka bangkrut karena usaha kulinernya sepi pembeli. Lalu benarkah Bibi akan kembali mengelola usaha tekstil milik keluarganya? Ya
Kalau soal dia bangkrut, memang boleh dibilang dia bangkrut. Memang bangkrut. Iya, titik terendah. Soalnya kan kemarin toko di situ. Dia punya toko, dua buah tokonya di situ. Itu barang tuh habis barang tuh. Bukan habis duitnya, duit itu ada sama langganan sekarang. Langganan ini nggak mau bayar utang karena situasi COVID. Bangkrutnya seberapa? Ya toko gue tutup. Jadi mungkin itulah dari situlah gosip. Alasan toko gue tutup karena apa ya? Jadi kalau di Tanah Abang itu kalau misalnya beli barang, kita nggak langsung dibayar sama orang, kita nunggu beberapa bulan. Sedangkan sekarang bukan momen yang pas buat gue ke Tanah Abang karena gue juga punya anak. Tanah Abang rame juga. Nanti gue ngebawa COVID buat anak gue. Jadi udah deh, kita tutup dulu. Terus gue ditipu juga sama orang. Ya banyak hal yang hancurin hidup lah. Banyak cobaan, terus Vanessa ketangkep juga. Tapi yang lebih ya gue ditipu sama ibu-ibu. Ya udah itu aja sih. Jika pekan depan Vanessa dijebloskan ke tahanan, siapkah Bibi membesarkan baby Gala seorang diri? Setidaknya sampai Vanessa menghirup udara bebas. Benarkah untuk mengulur waktu penahanan, Vanessa akan mengajukan banding? Dua tahun berturut-turut tersandung kasus hukum dan menyandang status narapidana seolah memperburuk image Vanessa. Apakah image itu yang membuat bisnis Vanessa dan Bibi selalu gagal? Di tengah isu bangkrut hingga terlilit hutang, apakah Bibi akan kembali menjaga toko pakaian milik keluarganya? Benarkah orang tua Bibi merasa malu dengan kasus yang membelit Vanessa, menantunya? Drama sidang kasus narkoba yang membelit Vanessa Angel yang diwarnai air mata dan permohonan mengibah belum berakhir atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Setidaknya sampai Kamis mendatang, Vanessa punya waktu untuk mengajukan banding. Meski usai sidang putusan Vanessa dan Bibi tampak pasrah, Kemal sang kuasa hukum sudah berancang-ancang untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Sebenarnya tadi salah aja sih, kita kan pakai masker, kita sambil angguk-angguk kan, dipikirnya kita menerima putusan. Tapi sebenarnya masih pikir-pikir. Gitu. Kalau dari kita sih pikir-pikir. Putusan majelis juga gue sangat amat hormati. Harapan gue juga jaksanya nggak usah banding, tolong jangan banding. Istriku pengen terus sama aku dan anakku. Apalagi lagi COVID kayak gini. Kemarin aja karena rame orang yang di sana, wartawan, dia langsung sakit, ya, langsung gak enak, badan langsung greges gitu. Gimana nanti dia kalau sampai masuk ke dalam, badannya kan kasihan. Terus Gala kalau putus asa, gue bingung juga gimana. Dalam kasus narkoba yang membelit pesohor, banding adalah hal yang wajar. Setidaknya hal itu pernah dilakukan Roro Fitria, Zulkiflia, dan Sandy Tumiwa, tapi hanya Sandy yang bandingnya dikabulkan. Lalu bagaimana peluang Vanessa untuk memenangkan kasus di tingkat banding? Benarkah selama banding bergulir, Vanessa masih bisa menjadi tahanan kota? Kalau dia tidak menerima, maka putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan belum bisa dieksekusi. Tapi kalau dia menerima dan jaksa juga menerima putusan ini, maka sejak saat itulah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya kan? Bisa dia dengan tidak menyatakan kasasi dengan tidak menyatakan banding pada jangka waktu 7 hari, maka menyatakan tetap. Dan oleh karena itu, jaksa mempunyai kewajiban untuk mengeksekusinya. Menjalankan eksekusi itu, apakah menunggu anaknya sudah besar? Ya kan, sudah bisa dilepas oleh ibunya atau tidak. Nah ini sebenarnya tergantung kebijakan daripada jaksa, karena itu nggak diatur dalam undang-undang. Di dalam sistem hukum kita dan sistem peradilan kita memang kita tidak mengenal atau belum mempunyai mekanisme mengenai treatment bagi anak-anak bayi yang memerlukan ASI sedangkan ibunya sedang menjalani hukuman pidana. Tidak ada treatment yang jelas, tapi prakteknya
banyak juga itu dilakukan, tapi tetap menjalani di dalam, dan ASI bisa diberikan di ruang khusus di lapas seperti itu. Mengajukan banding sepertinya menjadi upaya terakhir kubu Vanessa untuk mendapatkan keadilan. Sebab dalam sidang yang bergulir sejak Agustus lalu, pihak Vanessa merasakan banyak kejanggalan. Sejak diciduk bersama Bibi dan CL asistennya pada akhir Februari lalu, pihak Vanessa merasa ada yang tak sinkron antara BAP dengan persidangan. Pasalnya, dokter yang memberikan resep dan apotek di Cinere yang memberikan pil Xanax kepada Vanessa tidak dihadirkan di sidang. Alhasil, jaksa penuntut umum menuntutnya 6 bulan penjara. Meski vonis hakim lebih rendah daripada tuntutan JPU, kubu Vanessa berharap bisa menguak sejumlah kejanggalan itu di tingkat banding. Nah, waktu itu kan kejadiannya adalah bulan Januari 2019, Ibu Vanessa sedang menghadapi proses hukum di Surabaya. Kemudian dia mengalami kecemasan pada malam hari, tengah malam. Dia turun dari hotel yang dia menginap, kemudian mencari apotik untuk membeli obat Xanax, yang mana obat Xanax tersebut diresepkan oleh dokter Maxwadi Maas sesuai dengan rekam medis tahun 2018 bulan Desember. Adalah suatu yang wajar ketika dia cemas datang ke apotik karena dia sebagai pasien gitu. Ketika dia datang ke apotik, kemudian apotik memberikan obat Xanax itu, tapi tidak bisa menerima resep dari Jakarta. Nah, yang menjadi concern kami adalah kenapa pihak apotik tidak dihadirkan. Di dalam pembelaan kita, memang kita lampirkan surat-surat itu, ada 1 lembar tentang medical record ya. Medical recordnya Vanessa dari tahun 2018 dengan Dr. Maxwadi Maas di rumah sakit Puri Cinere Depok. Itu juga bisa dijadikan bukti. Kalau yang saya lihat bahwa Vanessa ternyata bisa membuktikan bahwa dia mempunyai resep dokter. Walaupun ini akhirnya di counter oleh penyidik, resep dokternya tidak match dengan kepemilikan, dengan jumlah kepemilikan. Resep dokternya hanya untuk 0,5 gram, sedangkan kepemilikannya lebih dari itu, ya kan, 1 gram lebih seperti itu. Jadi tidak sesuai. Jadi ada hal-hal sifatnya administratif. Terlepas seperti apa status hukum Vanessa ke depan, yang pasti Bibi harus siap dengan kemungkinan terburuk. Sebagai kepala keluarga, ia dituntut lebih tegar agar bisa mengayomi istri dan anaknya. Yang jadi persoalan besar, sejak pandemi COVID-19 melumpuhkan dunia hiburan, Vanessa dilanda sepi job berkepanjangan. Ya kalau masalah dia itu segala macam, ya gimana ya. Kan si Vanessa sekarang kan nggak boleh tampil di TV segala macam. Tambah lagi kita corona sekarang kayak gini kan. Jadi dia kan nggak leluasa cari duit. Tambah dia punya kemarin hamil, habis itu punya anak. Terus dia juga kan nggak kerja, entertainment sekarang kan nggak kerja. Tambah lagi suaminya sekarang nggak punya toko kan. Dan Vanessa juga kayaknya dia capek di dunia entertain ya. Lelah, aku kayak pengen belajar dagang gitu, jadi dia inilah base yang gue ajarin. Karena minimnya pemasukan, sementara pengeluaran terus bertambah, Bibi dan Vanessa sempat melelang barang-barang branded yang mereka miliki. Gaya hidup hedon dan merek minded yang sempat Vanessa pamerkan di Instagram berubah dalam tempo singkat. Ya, di akun Instagramnya, Vanessa lebih sering memamerkan produk endorse. Dari hasil endorse itulah Vanessa dan Bibi bertahan menghadapi kerasnya kehidupan selama sepi job. Tapi kabarnya, uang hasil endorse tak cukup membuat dapur ngebul dan membayar cicilan ini itu. Lalu benarkah Vanessa dan Bibi terlilit utang? Ya namanya anak sama orang tua, ya kita kan selalu pantau. Kalau dia ada kesulitan, ya kita bilang seperti ngomong. Jujur nih, gue kemarin udah ada 6 orang. Mereka udah DP 5 juta. Udah lumayan banget tuh ya kan, udah lumayan biar purchase. Tapi ternyata akunnya Vanessa dihack. Terus kasus Vanessa begitu. Ya jadi
mereka minta uangnya lagi balik, jadi nggak buka franchise. Terus sekarang akun Vanessa sudah balik, udah mulai banyak yang nanyain. Ya ironinya sekarang kasusnya Vanessa belum selesai, jadi gue harus milih duit atau istri gue dulu. Jadi ya udahlah, gue milih istri gue dulu aja. Sempat sukses menjadi pengusaha garmen, tapi sejak berpacaran dengan Vanessa, Bibi meninggalkan toko yang diberikan ayahnya. Lalu benarkah setelah usaha mentok, Bibi akan kembali menjaga toko pakaian milik ayahnya? Ya sebenarnya kalau seandainya kemarin kasus ini tidak berlarut-larut, mau tidak mau dia harus usaha. Karena sejak dulu kan usahanya dagang sih. Kemungkinan gue mau usaha tekstil lagi, kemungkinan gue mau usaha dagang lagi tekstil. Kan udah vakum nih kayaknya udah 9 bulan. Ya gue nggak muluk lah, tekstil duitnya lebih banyak daripada jualan makanan. Cuman karena corona ya toko gue terpaksa tutup, mungkin Januari kita mau jualan lagi. Ternyata kemarin Bibi membuka cabang gerai kulinernya. Ia berharap bisnisnya mengalami peningkatan, meski untuk beberapa saat Vanessa tak bisa membantunya. Halo guys, terima kasih udah nyempetin datang ke sini. Maaf banget Vanessa belum bisa datang karena Vanessa lagi menjalani masa hukumannya. Vanessa juga lagi nggak enak badan di rumah. Karena mungkin kemarin rame pada persidangan, kan rame banget tuh wartawan. Badannya nggak enak, aku juga takut. Ya amit-amit lah kalau sampai COVID, semoga aja nggak kenapa-napa. Ya doain aja sehat. Ini cabang ketiga kita, ya agak lumayan stressful sih awalnya bukanya. Kasus Vanessa belum selesai, terus sekarang lagi corona juga. Rame nggak nih orang yang jajan, tapi ternyata alhamdulillah. Nah itulah keajaiban Tuhan. Bangkrut ya kita sempat ngalamin bangkrut. Cuman alhamdulillah Tuhan masih ngasih kesempatan buat gua, buat Vanessa, buat berjuang buat anak gua sendiri. Di tengah susahnya sekarang, ada aja gitu yang belanja sehari. Lumayan lah ternyata toko-toko kayak gini, ya mungkin orang-orang anggap remeh ya toko-toko kebab, roti kayak gini. Mungkin orang anggap buat orang mungkin kecil, tapi buat gue ternyata hasilnya ternyata lumayan loh, bener-bener lumayan. Dua kali terjerat kasus hukum membuat pamor Vanessa redup. Lalu benarkah saat terpuruk Vanessa merasa dijauhi para sahabatnya? Mungkinkah Vanessa bangkit dan mengulang sukses di jagat hiburan seperti saat ia remaja dulu? Sempat digadang-gadang sebagai artis muda yang serba bisa, namun karir Vanessa Angel seolah tak tereksplor maksimal. Gonta-ganti pacar saat remaja, berkonflik dengan Dodi Sudrajat ayahnya, hingga kasus prostitusi online seolah menenggelamkan karir Vanessa. Setelah 2 kali terjerat hukum, mampukah Vanessa kembali meraih simpati publik dan menata karirnya kembali? Bagaimana reaksi para mantan pacar seperti Dwi Andika, Niki Tirta, dan Ruben Onsu tentang nasib Vanessa yang terancam masuk penjara untuk kedua kali? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, 2 tahun berturut-turut Vanessa Angel tersandung kasus hukum. Awal tahun lalu ia tersangkut kasus prostitusi online di Surabaya, Jawa Timur. Pengadilan Negeri Surabaya memvonisnya bersalah atas penyebaran konten asusila untuk mempromosikan jasa prostitusi yang digelutinya di belakang layar. Perempuan kelahiran Jakarta 21 Desember 1991 ini lantas divonis 5 bulan penjara dan bebas tanpa syarat pada Juni 2020 silam. Meski sempat mencoba eksis kembali di jagat hiburan, pamor Vanessa tak secemerlang dahulu. Sensasi yang dibuatnya bersama Bibi Ardiansyah justru membuatnya sering panen hujatan netizen. Image Vanessa semakin negatif ketika pada Februari lalu ia tersandung kasus narkoba. Kepada awak media, Bibi tak habis pikir mengapa semua yang dilakukan istrinya dipandang negatif. Padahal Vanessa telah berusaha menghapus jejak kelam dalam hidupnya.
kasihan lah Vanes cukup gitu. 2 kali gue rasa sih nggak ada orang yang kuat, apalagi dia seorang public figure, nggak kuat lah nahan kayak gitu. Itu aja sih, mungkin nggak ada sih orang di dunia ini yang mungkin sekuat Vanes gitu. Gue aja lihat dia kemarin, dia pas sidang nggak nangis sama sekali. Gue bangga gitu punya istri, lo kuat Nes gitu. Dia nggak ngelakuin hal yang kriminal menurut gue, nggak nipu, nggak ngejual narkoba, bahkan makan narkoba aja nggak. Nah ini satu lagi yang mau gue garis bawahi, istri gue nggak menggunakan narkoba sama sekali. Istri gue kebetulan memiliki Xanax, dan Xanaxnya juga ada resepnya. Tapi ya balik lagi, apapun yang gue omongin sekarang, apapun percuma gitu, karena negeri ini tuh terlalu banyak benci. Kita benci pemimpin kita benci semua orang, bahkan media pun gue lihat kalian benci gitu sama istri gue, padahal dia mungkin nggak ada niat jahat sama kalian atau sama siapapun. Terjun ke industri hiburan sejak usia 14 tahun, Vanessa tak pernah menyangka perjalanan hidupnya bakal dilalui di balik jeruji besi. Pasalnya saat kebintangannya tengah berada di atas, ia sempat digadang-gadang sebagai artis muda multitalenta. Sejumlah judul FTV dan sinetron stripping pernah dibintangi oleh artis kelahiran 1993 ini. Saya seneng bisa minjemin baju ini ke Intan. Ya paling enggak Intan kan bisa ngerasain pakai baju yang mahal. Sudahkah kau yakin? Tak puas hanya menjajal dunia akting, Vanessa mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Pada tahun 2011, Vanessa meluncurkan sebuah single berjudul Indah Cintaku berduet dengan Niki Tirta. Cintaku tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya dirimu selalu. Sayang, di saat namanya tengah menanjak, Vanessa justru terlibat banyak konflik yang membuat karirnya kurang tereksplor. Ia sempat berkonflik dengan sang ayah Dodi Sudrajat lantaran kasus asmara. Dodi tak terima jika Vanessa menjalin asmara dengan seorang pria yang ditudingnya memberikan efek negatif pada sang anak. Namun Vanessa yang tak terima memilih kabur dari rumah. Sejumlah mantan kekasihnya seperti Dwi Andika, Niki Tirta dan Ruben Onsu sempat menyayangkan sikap Vanessa yang memilih meninggalkan keluarganya. Aku kenal Vanessa sama seperti aku mengenal Vanessa zaman dulu banget gitu. Dia tidak pernah berubah, dia menjadi wanita yang sangat ceria, wanita yang baik, wanita yang selalu memberikan positive vibe terhadap orang-orang sekitar gitu. Ya kerikil dalam kehidupan, anggap ini menjadi pembelajaran buat kehidupan untuk pendewasaan juga. Saya sudah berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Dari awal itu saya sudah mendidik dia, saya sudah memberikan nasihat-nasihat yang baik, mendidik dia secara baik. Bahkan saya arahkan dia ke sekolah model, sekolah acting, sekolah presenter. Bahkan saya juga keluar dari saya 10 tahun nggak menikah itu karena ingin saya fokus sama Vanessa. Sampai dia jadi artis pun saya jual usaha saya keluar dari pekerjaan saya. Itu kan salah satu tanda support ke dia. Lebih dari 10 tahun hidup mandiri, toh akhirnya Vanessa membutuhkan doa dan ridho sang ayah. Saat terjerat kasus prostitusi di mana satu demi satu sahabatnya menjauhi, hanya sang ayah yang bisa menerimanya apa adanya, meski ia sempat menolak uluran kasih sang ayah. Ya, pertama memang masalah prinsip. Dari awal saya bilang kalau mungkin di flashback ya dari yang sebelum-sebelumnya bahwa saya sudah bilang kalau urusannya narkoba memang saya sebenarnya susah untuk menangani karena bertentangan hati nurani saya juga. Cuman waktu itu kita masih mau bantu itu, jadi teman-teman dari kantor juga pada bantulah intinya. Tapi saya nggak turun langsung untuk in case tuh di perkara ini karena memang ya masalah prinsip. Ditambah lagi memang pada waktu 2 hari, kalau nggak salah 2 hari deh, mau dilimpah ke kejaksaan, memang kuasa kita juga dicabut by WA sama
Bibi atau Vanessa, saya lupa, antar mereka lah. Intinya mereka tidak datang ketemu saya, tidak ada telepon juga, hanya by WA. Ya sudah, kita anggap ya mungkin penghargaan terhadap kita yang selama ini membantu dia hanya sebatas itu, ya nggak masalah lah. Ya, dibilang prihatin ya prihatin, tapi ya di satu sisi kan aku memang sudah tidak mau lagi disangkut pautkan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi sama dia atau apapun yang dia alami itu it's not a vibe. Kalau komunikasi sama Pak Dodi gimana, Kak? Ketemu sering, kontek-kontekan sering, tapi memang nggak pernah ngebahas-bahas tentang itu. Ya apa yang dibahas lebih ke kerjaan aja sih. Oh, di luar itu nggak pernah ngebahas ya, mungkin Vanessa atau apa gitu kayak. Vanessa dan Lucinta Luna Bebas kemungkinan bakal kolaps gak? Kolaps apa? Entah di YouTube atau membuat karya untuk perdananya Trio Halu. Udah fokus sama diri sendiri ya Mas ya, karena kan di sini Meli juga ada beberapa proyek juga yang bakal dikerjain gitu kan. Meli tipe pribadi orang yang membatasi diri, bukan membatasi diri pilih-pilih atau kayak gimana gitu loh. Jika kalau Meli tahu orang itu bermasalah dengan narkoba atau itu, Meli jadi takut sendiri ya Mas. Bukan apa ya, takutnya yang gak ikut-ikut atau gak tahu apa-apa dari disangkut pautin atau apa, kan kasihan orang tua di rumah. Trio Halu itu yang gak tersandung narkoba nih Meldi. Tanggapannya seperti apa Meldi? Itu semua sih tergantung diri kembali ya Mas. Maksudnya dalam Meldi di sini selalu tekanin dalam diri Meldi. Mau sekeras apapun lingkunganku, mau sejahat apapun lingkunganku, aku punya pribadi sendiri, aku punya pikiran sendiri dan aku punya keinginan sendiri. Dalam artian, aduh, hal-hal seperti itu jangan pernah dicoba. Drama perseteruan ayah anak pun berakhir ketika Vanessa meminta sang ayah menjadi wali nikahnya Januari lalu. Ya, sering Dedi masih sering ke rumah, soalnya kan si Dedi punya anak kan, Ais namanya. Dia kangen terus sama Bella, jadi si Dedi udah berhubungan baik juga sama Vanessa. Minggu sekali ke rumah, bawain martabak. Enggak nginep di rumah. Soalnya kan situasi lagi Covid dan Dedi anaknya kan 5. Kita nggak mau banyak-banyak orang di rumah. Ya. Baik-baik aja, baik-baik aja kok. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Nggak, aku juga bingung kenapa hubungannya dibilang nggak baik gitu. Baik-baik aja kok hubungannya. Nggak ada apa-apa. Setelah merasakan susahnya menjadi orang tua, Vanessa seolah baru merasakan betapa besarnya pengorbanan kedua orang tuanya. Sang ibu memang sudah wafat saat ia berusia 10 tahun, tapi sang ayah masih segar bugar dan seolah tak henti mendukung dan mendoakannya. Ya sudah support aja, mamanya, orang tuanya Bibi, kita semua support Vanessa. Ya dulu sih saya kan kagok juga ya setelah punya anak, tahu tiba-tiba remaja. Ya dulu kan saya sangat-sangat keras sekali gitu ya, keras juga nih kan sebenarnya untuk kebaikan dia. Tapi kalau sekarang ini kan ya sudah tidak seperti itu lagi. Vanessa udah dewasa, sudah besar, sudah bisa menentukan hidupnya sendiri. Memang tak mudah menjadi publik figur yang kehidupannya disorot, terlebih yang berulang kali mencetak sensasi dan kasus hukum seperti Vanessa Angel. Tapi sejumlah pesohor yang mengenalnya sangat yakin Vanessa mampu melewati ujian hidup bila ia mampu mengambil hikmah berharga atas segala kasus yang menimpanya. Cuma bisa kan doain, dan juga kalau dia udah keluar dari jailnya mungkin kita support agar dia bisa kembali di dunia entertain, dan juga mungkin ya bisa teman-teman kita kumpulin uang, dana demi babynya, demi suaminya. Ya Vanessa semoga bisa lewatin di dalam sana, mungkin belajar lebih banyak, dan juga pokoknya saya titip pesan, pokoknya jaga kesehatan karena kesehatan nomor 1, dan setelah keluar itu semoga cepat bertemu sama keluarga. Pokoknya kalau buat aku sendiri sih sebagai ya kerabat atau teman dekatnya Vanessa sekarang gitu ya, apapun yang terjadi oleh Vanessa ya kita juga bagaimanapun menghormati hukum yang ada juga gitu, dan aku yakin juga pasti Vanessa sudah sangat ikhlas dan mau menerima itu semua. Ya yang aku bisa lakukan di sini adalah cuma bisa berdoa semoga diberi ketabahan, kekuatan juga buat Vanessa dan menjadi pembelajaran juga buat Vanessa dan juga buat kita semua
gitu ya. Semoga kasus cepat selesai dan Mohon doanya semoga Vanessa dan Gala dan diri gua nggak dipisahkan. Itu aja sih. Thank you.